Suasana hikmat menyelimuti Gereja Katedral Jalan Kajau Lalido, Kota Makassar pada Rabu 25 Desember 2024 pagi. Di tempat ini ratusan umat Kristiani mengikuti Misa Natal 2024. Ibadah ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Fransiskus Nipa. Dalam pesan Misa Natalnya, Fransiskus Nipa mengajak umat Kristiani untuk menjadi manusia yang penuh sukacita. Sebagaimana di gereja-gereja yang lain, kita fokus pada pesan Natal yang untuk tahun ini diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dengan pesan Natal dengan tema itu, yakni Mari ke Bethlehem. Nah, Bethlehem ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk menciptakan sedemikian rupa kehidupan kita. Kita mau belajar kepada para gembala, ya, para gembala yang menuju Bethlehem. Tujuan mereka ke Bethlehem adalah untuk menjumpai kanak-kanak Yesus yang terbaring di dalam palungan. Nah, sosok dari para gembala ini, dari satu pihak mereka adalah manusia-manusia yang sangat biasa, yang sederhana. Bahkan tadi dalam khotbah saya mengatakan mereka ini tidak punya apa-apa. Berbeda dengan tiga raja yang juga datang menemui Yesus di Bethlehem. Dalam pesan Misa Natalnya, Fransiskus Nipa mengajak umat Kristiani untuk menjadi manusia yang penuh sukacita. Dalam perayaan Natal tahun ini yang mengangkat tema Mari ke Bethlehem, Uskup Agung mengingatkan umat untuk menata hidup, menghadirkan kasih Allah, dan memperkuat iman melalui doa serta liturgi. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu harus diterjemahkan dalam paling tidak ada 3 titik yang konkret, ya. Yang pertama berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial, ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, praktek perjudian. Nah, ini titik-titik di mana di sana perlu dihadirkan kasih Allah dengan menguatkan iman, persaudaraan dan bela rasa itu tadi itu, ya. Nah, harus menyentuh titik-titik persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, secara khusus kita diajak untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudari kita yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir dan difabel. Ya. Nah, itu titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga tentu saja terkait dengan pemeliharaan alam lingkungan. Ya, bagaimana kita menjadi rekan kerja bagi teman-teman para penggiat lingkungan, karena ini adalah bumi kita bersama, ya. Jadi itu secara menyeluruh, komprehensif, ya. Pesan Natal bagaimana sampai turun ke bawah. Perayaan Natal ini sekaligus menjadi momentum bagi umat Kristiani untuk merenung dan memperbarui hidup agar menjadi saluran kasih Allah di tengah masyarakat. Melalui pesan Natal ini, umat Kristiani diajak pula menjadikan kelahiran Yesus sebagai inspirasi untuk membawa perubahan dalam hidup, memperkuat persaudaraan, dan menjaga lingkungan. Misa Natal Katedral Makassar berlangsung 2 hari, yakni pada malam Hari Raya Natal 24 Desember dan keesokan harinya di tanggal 25 Desember. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.